Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riandra Faisilain dari kelas Sirek 6B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS dari mata kuliah ERP. Dengan soal nomor 1 adalah jelaskan yang dimasukkan dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Jawaban: di dalam ERP terdapat sebuah istilah yang bernama one input multiproses. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelolanya. Sehingga proses ini hanya memerlukan kita untuk menginputkan data satu kali saja, dan data tersebut akan terintegrasi dengan proses-proses yang lain, tanpa perlu lagi untuk di setiap prosesnya melakukan penginputan data. Contoh implementasi pada rumah sakit adalah proses penginputan data pasien pada saat pendaftaran. Dapat dilihat bahwa proses penginputan data pasien hanya dilakukan satu kali saja, namun tetap bisa dilakukan untuk setiap proses di rumah sakit, seperti proses tagihan biaya rumah sakit, konsultasi dengan dokter, melakukan proses pengobatan, daftar untuk operasi atau bedah, rawat inap, dan proses yang lain berhubungan langsung dengan pasien. Soal nomor 2 adalah pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Sistem informasi yang menggunakan pendekatan ERP ini terbentuk dari kumpulan komponen yang disebut dengan best practice. Maksudnya adalah best practice merupakan pendekatan yang menerapkan cara terbaik di setiap komponen pembentuk sistemnya. Best practice ini telah menjadi suatu ukuran dalam memperbaiki standar waktu untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari suatu proses menjadi lebih cepat dan tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa best practice adalah salah satu implementasi dari konsep atau teknologi yang banyak dipakai oleh individu maupun organisasi pada saat ini. Contoh perusahaan logistik yang menggunakan ERP pada sistem informasi adalah Federal Express untuk melakukan pemindahan barang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, karena perusahaan ini memiliki kualitas praktik pengiriman barang yang terbaik pada saat ini. Soal ketiga adalah salah satu manfaat detailnya ERP adalah standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi ini didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang standar dan informasi, dan dapat diperoleh dengan mudah serta fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, jika data yang masukkan pada suatu modul, contohnya adalah data penerimaan barang, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan diperbarui secara otomatis, dan pembaruannya akan terjadi secara real time atau tepat pada waktunya terjadi transaksi. Soal keempat, jelaskan variabel-variabel input yang harus diperhatikan dalam mengelola MRP. Yang pertama, jadwal induk produksi. Merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, seperti pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki. Didasarkan pada peramalan atas permintaan independen dari setiap produk akhir yang dibuat. Hasil peramalan sebagai perencanaan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produksi agregat sebagai perencanaan jangka menengah, dan akhirnya membuat rencana detail jangka pendek untuk menentukan jumlah produksi setiap produk akhir beserta periode waktu untuk jangka perencanaan. Yang kedua adalah status atau catatan persediaan. Menggambarkan semua item yang ada dalam persediaan. Pencatatan harus selalu dijaga selalu dalam kondisi terkini, dengan selalu melakukan pencatatan tentang transaksi yang sesegera mungkin untuk transaksi penerimaan, pengeluaran, produk gagal, dan sebagainya. Catatan persediaan juga berisi tentang mengenai lead time, teknik yang digunakan, dan perencanaan persediaan cadangan, dan catatan penting lainnya. Yang ketiga, struktur produk. Berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan lainnya dalam suatu perakiraan produk akhir. Informasi ini sangat penting dalam penentuan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih. Berisi informasi mengenai nomor item, jumlah yang dibutuhkan untuk setiap perakitan, dan jumlah produk akhir yang harus dibuat. Soal terakhir nomor 5, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku B, C, dan D, di mana kondisi keperluan dan karakteristik bahan baku sebagai berikut, yaitu mencari bahan baku ABC dengan nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Jelaskan kesimpulan saudara dari hasil pencarian yang dicari pada nomor 1. Bahan baku A di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 200 per pesanan dan biaya penyimpanan 250 per unit atau periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor pada periode 1 sebesar 15, ke periode 2 sebesar 25, periode 3 sebesar 20,
periode keempat 35, periode kelima sebesar 28, periode keenam sebesar 15, periode ketujuh sebesar 20, dan periode ke-8 sebesar 23. Jadwal penerima persediaan terjadi pada periode ketiga dengan besar 10 dan periode ke-6 sebesar 20. Untuk persediaan di tangan di awal yaitu sebesar 20, dan pada periode ke-1 persediaan tangan sebesar 5, pada periode ke-2 sebesar 0, periode ke-3 0, periode ke-4 0, periode ke-5 0, periode ke-6 5, periode ke-7 0, dan periode ke-8 0. Untuk kebutuhan bersih yaitu pada periode kedua sebesar 20, periode ketiga sebesar 10, periode keempat sebesar 35, periode ke-6 periode kelima sebesar 28, periode ke-6 sebesar 0, periode ke-7 sebesar 15, periode ke-8 sebesar 23. Dan offsetting dengan lead time 1 bulan yaitu pada periode ke-1 sebesar 20, periode ke-2 sebesar 10, periode ke-3 sebesar 35, periode ke-4 sebesar 28, periode ke-5 tidak ada nilai, periode ke-6 sebesar 15, periode ke-7 sebesar 23, dan periode ke-8 tidak ada nilai. Untuk nilai loading sama dengan IOQ sama dengan 2 kali 131 kali 200 kali 250 didapat akar 210 dan hasilnya sama dengan 14. Untuk kebutuhan bersih jadi pada periode ke-1 sebesar 20, periode ke-2 sebesar 10, periode ke-3 sebesar 35, periode ke-4 sebesar 28, periode ke-5 kosong, periode ke-6 15, periode ke-7 23, periode ke-8 kosong. Ukuran lot pada periode ke-1 yaitu 14 kali 2, periode ke-2 14, periode ke-3 14, periode ke-4 14 kali 2, periode ke-5 kosong, periode ke-6 14, periode ke-7 14 kali 2, dan periode ke-8 kosong. Jadi total persediaan pada periode ke-1 sebesar 8, periode ke-2 12, periode ke-3 5, periode ke-4 5, periode ke-5 5, periode ke-6 4, periode ke-7 9, periode ke-8 adalah 0. Jadi total persediaan sama dengan biaya pemesanan 10 dikali 200 sama dengan 2000, dan biaya penyimpanan 57 kali 250 sama dengan 14.250. Ini total biaya sama dengan 2000 ditambah 14.250 sama dengan 16.250. Yang kedua, pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 28 dengan lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor pada periode sebelumnya pada periode ke-1 sebesar 20, periode ke-2 20, periode ke-3 35, periode ke-4 28, periode ke-5 kosong, periode ke-6 15, periode ke-7 23, periode ke-8 kosong. Jadwal penerimaan persediaan terjadi pada periode kedua sebesar 10 dan periode ke-6 sebesar 20. Untuk persediaan di tangan pada periode tahun sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 18, periode ke-1 yaitu bulan sebesar 2, periode ke-2 sebesar 2, periode ke-3 0, periode ke-4 0, periode ke-5 kosong, periode ke-6 5, periode ke-7 0, periode ke-8 yaitu kosong. Dan kebutuhan bersih pada periode ke-3 itu 33, periode ke-4 itu 28, periode ke-7 itu 18. Untuk offsetting pada periode sebelumnya itu sebesar 0, periode ke-1 0, periode ke-2 33, periode ke-3 28, periode ke-4 0, periode ke-5 0, periode ke-6 18, periode ke-7 0, periode ke-8 0. Jumlah netting sama dengan 33 tambah 28 ditambah 17 sama dengan 78 dengan nilai intuisi sama dengan 28. FOQ sama dengan kebutuhan bersih pada periode kedua sebesar 33, periode ketiga sebesar 28, dan periode ke-6 sebesar 18. Untuk ukuran log pada periode tahun sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 0, dan periode ke-1 sebesar 28 kali 2, periode ketiga sebesar 28. Dan untuk persediaan pada periode tahun sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 0, periode ke-1 sebesar 0, periode ke-2 sebesar 23, periode ke-3 sebesar 23, periode ke-4 sebesar 0, periode ke-5 sebesar 0, periode ke-6 sebesar 5, periode ke-7 0, dan periode ke-8 0. Untuk ada persediaan sama dengan 51. Ketiga itu pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot dengan lead time 1 bulan.
Kebutuhan kotor pada periode ke-1 sebesar 20, periode ke-2 sebesar 10, periode ke-3 sebesar 35, periode ke-4 28, periode ke-5 kosong, periode ke-6 15, periode ke-7 23, dan periode ke-8 kosong. Untuk jadwal penerimaan persediaan terjadi pada periode ketiga yaitu sebesar 8, periode ke-4 sebesar 10, dan periode ke-6 sebesar 20. Untuk persediaan di tangan pada periode tahun sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 0, periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 0, periode kedua 0, periode ketiga 0, periode keempat 0, periode kelima 0, periode ke-6 5, dan periode ke-7 0. Kebutuhan bersih sama dengan pada periode sekarang periode ke-1 sebesar 20, periode kedua 10, periode ketiga 27, periode keempat 18, periode ke-5 kosong, periode ke-6 kosong, periode ke-7 18, dan periode ke-8 kosong. Untuk offsetting dengan retail 1 bulan, jadi periode sebelumnya yaitu 20 pada periode 12 yaitu 20, periode sekarang yaitu periode ke-1 sebesar 10, periode kedua 27, periode ketiga 18, dan periode ke-6 yaitu 18. Jumlah netting sama dengan 20 ditambah 10 tambah 27 ditambah 18 tambah 18 sama dengan 78. Load forward yaitu kebutuhan bersih pada periode tahun sebelumnya yaitu 20, pada periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 10, periode kedua 27, periode ketiga 18, dan periode ke-6 18. Ukuran lot pada periode sebelumnya yaitu pada periode ke-12 sebesar 20, periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 10, periode kedua 27, periode ketiga 18, dan periode ke-6 18. Dan persediaan pada periode sebelumnya itu sebesar 0, periode sekarang yaitu periode ke-1 0, periode kedua 0, periode ketiga 0, dan periode ke-6 0. Ada pencarian bahan baku ini menggunakan fixed period requirement dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dengan lead time 1 bulan. Jadi kebutuhan kotor pada periode sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 0, periode sekarang yaitu periode ke-1 sebesar 0, periode kedua yaitu 165, periode ketiga 140, periode keempat 0, periode kelima 0, periode ke-6 90, periode ke-7 0, periode ke-8 0. Jadwal persediaan pada terjadi pada periode ketiga yaitu sebesar 20, persediaan di tangan yaitu pada periode sebelumnya sebesar 28, periode sekarang yaitu periode ke-1 sebesar 28, periode kedua sebesar 0, periode ketiga sebesar 0, dan periode ke-6 sebesar 0. Kebutuhan bersih yaitu pada periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 0, periode kedua 137, periode ketiga 120, periode keempat 0, periode kelima 0, dan periode ke-6 sebesar 90. Untuk offsetting yang lead time 1 bulan jadi pada periode tahun sebelumnya yaitu periode 12 sebesar 0, periode sekarang periode 1 yaitu sebesar 137, periode kedua 120, periode ketiga 0, periode keempat 0, periode kelima 90, dan periode ke-6 0. Jumlah netting sama dengan 347. Loading dengan intuisi 4 bulan yaitu kebutuhan bersih pada periode sebelumnya pada periode 11 sebesar 0, periode 12 347, pada periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 137, periode kedua 120, periode ketiga 0, periode keempat 0, dan periode kelima 190. Ukuran lot pada periode sebelumnya itu periode 11 sebesar 347, periode 12 itu 0. Untuk periode sekarang yaitu periode 1 sebesar 347, periode kedua 210, dan periode kelima 90. Untuk persediaan pada tahun sebelumnya yaitu periode 11 sebesar 347 dan periode ke-12 sebesar 0. Untuk periode sekarang dengan periode 1 yaitu sebesar 210, periode kedua 90, periode ketiga 90, periode keempat 90, dan periode kelima dengan sama dengan 0. Kesimpulan dari pencarian di atas yaitu bahan baku 5D digunakan untuk membuat bahan baku C dan bahan baku C B digunakan dan B untuk digunakan untuk membuat baku A. Dengan kesimpulan bahan baku D harus dipesan atau rencana pemesanan offsetting pada bulan 11 dan 12 di periode sebelumnya dan bulan ke-1 bulan ke-5 pada periode berjalan atau periode sekarang untuk memenuhi kebutuhan pada periode ke-12 periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 3, 6 dari periode berjalan. Dan metode latihan digunakan FVR
perubahan yang diperlukan. Kesimpulan dari bahan baku 5D digunakan untuk membuat bahan baku C dan baku C dan B digunakan untuk membuat bahan baku A. Dengan kesimpulan bahan baku D harus sudah dipesan pada rencana pemesanan atau offsetting pada periode bulan 11 dan 12 di periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 5 pada periode sekarang atau periode yang sedang berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada periode 12 periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 3, dan 6 di periode pada saat ini atau periode yang berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah FBR dengan lead time 4 bulan, di mana loading dilakukan setiap 4 bulan sesuai dengan kebutuhan produksi yang dibutuhkan. Kesimpulan bahan baku C. Bahan baku C harus sudah dipesan pada bulan ke-12 periode sebelumnya dan bulan ke-1, 2, 3, 4, 6, dan 7 pada periode sekarang atau periode berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada pada bulan 1, 2, 3, 4, dan 7 di periode sekarang atau periode yang berjalan. Dan metode loading yang digunakan adalah load for load, di mana pemesanan dilakukan setiap sesuai jumlah kebutuhan yang diperlukan. Kesimpulan bahan baku B yaitu bahan baku B harus dipesan pada bulan 12 periode sebelumnya dan pada bulan ke-1, 2, 3, 4, 6, dan 7 di periode sekarang atau periode yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 di periode yang berjalan atau periode sekarang. Dan metode load yang digunakan adalah FOQ dengan intuisi 28, di mana jumlah lot disesuaikan dengan intuisi tersebut. Dan kesimpulan pada bahan baku A, offsetting pada produk A harus ada pada bulan ke-1, 2, 3, 4, 6, dan 7 di periode sekarang atau periode yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan barang yang terjadi pada bulan ke-2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Dan metode lot yang digunakan adalah EOQ dengan jumlah lot yaitu 14. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.